Wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Masih bertemu dengan Ustazah Susan dan Ustazah Eva di matematika ya. Nah, hari ini untuk semester genap, materi yang pertama sebenarnya adalah pembulatan hasil pengukuran. Tetapi itu sudah kita bahas di semester 1. Jadi nanti akan usah bahas lagi ketika mendekati PTS untuk mengingatkan kembali. Sekarang kita ke materi yang kedua dulu, yaitu tentang segi banyak. Nah, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 88 ya. Ini usah bacakan. Segi banyak adalah bangun datar tertutup. Ada keterangan tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu berarti garisnya berbentuk lurus, tidak melengkung. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Nih, lihat. Ini adalah contoh-contoh segi banyak. Dia tertutup, nggak ada yang bolong. Kemudian garisnya itu sisi-sisinya ini selalu lurus, ruas garis ya. Dia lurus, tidak ada yang melengkung. Sedangkan ini contoh yang bukan segi banyak. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena dia garisnya sisinya ini melengkung. Ini juga iya, ini ada melengkungnya sisinya. Ini juga ada yang melengkung. Kalau ini dia lurus semua, tetapi ada yang terbuka. Padahal tadi pengertiannya adalah tertutup. Nah, kalau ini kita tambahkan satu ruas garis lagi, dia menjadi segi banyak. Tetapi karena ini terbuka, berarti dia bukan segi banyak. Sebagai contohnya, kita lihat latihan 1. Nih, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Kita lihat ya yang A. Ini tertutup tidak? Oh, tertutup. Nggak ada yang bolong ini. Lurus nggak semua sisinya? Iya, berupa ruas garis lurus. Maka dia adalah segi banyak. Kemudian yang B. Yang B ini dia tertutup, tetapi sisinya itu berupa garis lengkung, maka dia bukan segi banyak. Yang C. Yang C ini tertutup, ini enggak ada yang terbuka ya, tertutup semua, tetapi ada sisi yang melengkung, maka ini bukan segi banyak. Kemudian yang ini tertutup, tidak ada yang bolong, dan semuanya lurus, maka ini namanya segi banyak. Segi banyak. Nih ya, tuliskan nama segi banyak berikut sesuai banyak sisinya. Jadi nama segi banyak itu berdasarkan ada berapa banyak sisinya. Kita lihat, ini tertutup ya. Kemudian semua sisinya garis lurus, maka ini namanya segi banyak. Segi banyak apa? Kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka namanya adalah segi 4. Yang B, coba kita hitung ya, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, maka namanya adalah segi 6. Bisa aja ya yang D ya, coba yang D. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, maka namanya adalah segi 5. Dan yang F, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka namanya adalah segi 7. Dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis segi banyak. Jadi segi banyak itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah segi banyak beraturan, yang kedua segi banyak tidak beraturan. Bedanya apa? Segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang nih, dan semua sudutnya sama besar. Kita lihat ya, nih contoh segi 4 beraturan ini. Kenapa kok disebut segi 4 beraturan? Karena dia sisinya ada 4, tadi namanya segi 4. Kemudian semua sisinya sama panjang, maka namanya dia beraturan. Jadi segi 4 beraturan. Yang sampingnya ya, ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, maka namanya segi 5. Karena semua sama panjang, maka namanya segi 5 beraturan. Demikian juga dengan yang segi 6 dan segi 7. Sisinya yang ini ada 6, yang ini ada 7, dan semuanya sama panjang, maka namanya segi 6 beraturan dan segi 7 beraturan. Nah, sedangkan segi banyak yang tidak beraturan itu segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contohnya ini. Ini ada berapa sisinya? Ada 3, tetapi panjangnya beda-beda. Karena panjangnya beda-beda, otomatis sudutnya juga beda-beda. Jadi segitiga ini disebut segitiga saja, tidak usah ada kata beraturannya. Kalau dia sama panjang semua, baru namanya segitiga beraturan. Ini juga sama, dia sisinya ada 4, tetapi yang sama hanya ini, atas sama bawah ini, sejajar nih sama, kemudian kanan kiri ini juga sama, tetapi yang bawah sama yang kanan ini berbeda. Artinya semua sisinya itu tidak sama panjang, tidak
tidak semuanya sama panjang, maka ini namanya hanya segi 4 saja, tidak menggunakan beraturan. Sekarang yang ini bagaimana loh? Ini sama panjang semua loh. Apakah ini segi 4 beraturan? Tidak. Kenapa? Karena sudutnya tidak sama besar. Jadi segi banyak yang beraturan itu selain sisinya semua sama panjang, sudutnya juga harus sama besar. Bedakan ya kalau dengan bangun persegi ya. Ini saya gambar persegi kayak gini. Ini semua sisinya sama panjang dan sudutnya semuanya sama, siku-siku semua. Maka ini namanya segi 4 beraturan. Ini adalah segi 4 beraturan. Nah, bedakan dengan ini. Ini semua sisinya sama, tetapi sudutnya itu berbeda. Yang ini berhadapan sama, kemudian yang atas sama yang bawah ini sama, tetapi yang kanan sama yang bawah ini berbeda dia besarnya. Maka ini namanya hanya segi 4 saja, tidak menggunakan beraturan. Begitu ya. Jadi saya ulangi, yang namanya beraturan itu tidak hanya sisinya yang sama panjang, tetapi sudutnya juga harus sama besar. Nah, untuk yang terakhir ini hanya sebagai tambahan dan informasi tambahan buat kalian juga. Jadi nama-nama segi 4 beraturan, segi 5 beraturan itu ada nama lainnya. Segi banyak itu nama lainnya adalah poligon ya. Ini ada di halaman 90. Nah, ketika dia itu segi 5 itu ada nama khususnya, namanya pentagon. Kalau segi 6 namanya heksagon. Kalau segi 7 namanya heptagon, dan segi 8 namanya oktagon. Nah, untuk tugas kalian di rumah, untuk mengulang lagi apa yang saya sampaikan sebagai latihan kalian kerjakan buku ESPS ini halaman 94 ya. Halaman 94 latihan ulangan bab 5 paket 1. Nomor 1 sampai nomor 10 pilihan ganda. Kemudian yang C nomor 1 dan 2 saja. Ini nomor 1 dan 2 saja. Ini enggak usah. Ditambah lagi yang halaman 98, yang C saja juga, nomor 1 dan 2. Saya ulangi ya. Halaman 94, nomor 1 sampai 10, dan yang C 1 dan 2. Kemudian halaman 98, yang C 1 dan 2. Selamat mengerjakan.